Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan yang sungguh tiada tara, kenikmatan yang paling agung, paling besar, nikmat iman dan nikmat Islam. Sedang mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan orang-orang yang istiqomah untuk terus berada dalam jalan kebaikan, istiqomah melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebermanfaatan untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan insya Allah Ramadan merupakan momentum yang begitu luar biasa dengan berbagai macam kebaikan, keberkahan yang ada dalamnya, yang tentu saja memotivasi diri kita semua untuk terus berupaya mengaktualisasikan diri menjadi hamba-hamba Allah yang memperteguh keimanan, memperkuat keyakinan, dan insya Allah Ramadan kita berhasil. Ramadan kita akan melahirkan rupa hal kebaikan dan keberkahan di kehidupan yang akan datang. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika berbicara tentang ibadah di bulan Ramadan atau berbicara tentang Ramadan itu sendiri, maka kita akan berbicara tentang banyak hal tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk amal ibadah yang kita lakukan, di antaranya adalah ibadah sedekah. Yang sedekah itu merupakan bagian dari cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai seorang muslim tentu kita paham bahwa yang namanya sedekah itu memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa besarnya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tidak terkira, balasan yang sangat besar. Dalam hadis Rasul menyampaikan bahwa balasan dari orang-orang yang bersedekah, Allah sediakan salah satu pintu khusus baginya yang bernama babus sedekah. Ketika Rasul kemudian sedang bersama dengan para sahabat, Rasul menyampaikan tentang hadisnya yang isinya adalah tentang balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat amal kebaikan, yang mereka akan dipanggil dari berbagai macam pintu surga. Ada orang, kata Rasul, yang dia ahli sholat, maka akan dipanggil dari pintu surga namanya babus sholah. Ada orang yang ahli siam, dia senantiasa rutin dalam melaksanakan ibadah saum, maka akan dipanggil dari pintu surga namanya babur royan. Dan ada pula orang yang gemar bersedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu surga yang bernama babus sedekah. Maka ini menjadi dorongan untuk kita semua, motivasi yang besar untuk kita, bahwa kita harus jadi orang-orang yang terus-menerus berupaya untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya, ditempatkan di sebuah tempat atau dipanggil dari sebuah pintu yang kita dambakan bersama, bernama babus sedekah itu. Dari seluruh keutamaan yang ada, dari segala macam bentuk karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, ada satu hal yang kemudian menarik perhatian kita bersama, bahwa sesungguhnya sedekah itu adalah tujuan paling besarnya memurnikan seseorang atau memurnikan diri, setiap diri manusia untuk kemudian mendapatkan derajat yang paling tinggi, derajat ketakwaan. Dalam singkat kata, sedekah adalah menjadi jalan kita untuk menggapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga, sedekah itu merupakan bukti nyata keimanan seseorang kepada Allah. Dalam hadis riwayat Imam Muslim disampaikan, kata Rasul, as-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah merupakan bukti. Yang Imam An-Nawawi kemudian mengomentarinya dengan kalimat yang dimaksud dengan burhan di sana. Bukti di sana adalah bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang bersedekah adalah orang-orang yang Allah jalankan atau Allah dorongkan hatinya untuk terus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan pahala yang begitu besar bagi mereka yang melakukan sedekah tersebut.
Karena boleh jadi ada orang yang kemudian mereka ragu terhadap balasan yang Allah berikan. Padahal kalau kita mau menghitung berbagai macam jenis kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kalimat Allah menyampaikan di Al-Qur'an la tuhsuha kata Allah. Kalau berhitung tentang kenikmatan, maka ada satu kemustahilan yang Allah sampaikan, kalian mustahil akan mampu menghitungnya. Maka dengan segala macam bentuk kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala macam bentuk karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita, maka Allah tuntut kita untuk melakukan suatu amal yang mungkin kecil menurut kita, tapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? As-sadaqah. Ini sedekah itu. Sehingga banyak orang yang kemudian ketika berpikir tentang makna sedekah itu kan senantiasa digandingkan atau senantiasa dihubungkan, disandingkan dengan kalimat atau dengan amalan zakat, amalan infak. Makanya senantiasa menjadi salah satu dorongan motivasi buat kita, jangan lupa zakatnya, jangan lupa infaknya, jangan lupa sedekahnya. Tapi tentu ada makna yang lebih jika dibandingkan dengan zakat, dibandingkan dengan infak. Kenapa lebihnya? Kalau zakat berkaitan dengan harta, dan zakat tidak bisa semena-mena. Zakat itu sudah barang tentu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di Al-Qur'an kepada siapa-siapa saja orang-orang yang berhak menerimanya. Demikian pula hanya dengan infak. Infak itu masih berkaitan dengan harta benda. Makanya begitu banyak ayat Al-Qur'anul Karim menerangkan tentang masalah infak. Tapi ada satu makna yang kemudian mesti kita pahami bersama, bahwa di antara pengertian infak itu adalah yang disebut dengan as-sadaqah. Maka sedekah bukan hanya berdasarkan atau bukan hanya berbicara tentang harta benda. Jika zakat berbicara tentang harta, jika infak berbicara tentang harta, tapi sedekah bukan hanya tentang harta benda. Sedekah tentu maknanya lebih luas daripada itu. Sedekah ketika orang misalkan memiliki harta, maka dia bisa bersedekah dengan hartanya. Ketika orang tak punya harta, maka dia bisa bersedekah dengan amalan-amalan yang lainnya. Jadi sedekah adalah sebagai cara seseorang untuk mendapatkan derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah pembuktian iman seseorang. As-sadaqatu burhanun. Sedekah adalah pembuktian itu sendiri. Maka kalau kita mau mencoba untuk membuka lebih jauh lagi tentang pemaknaan yang dalam ini, maka tentu kita akan mendapatkan berbagai macam referensi yang begitu banyak tentang makna sedekah itu sendiri. Sedekah bermakna tasdik, pembenaran, atau juga bermakna kejujuran. Hal ini menandakan bahwa sedekah bukan hanya berbicara tentang harta saja. Sedekah itu luas, begitu luas maknanya, begitu luas artinya. Maka Allah Subhanahu wa taala ajak kita untuk melakukan itu. Bahkan di ayat-ayat yang mungkin para asatidah juga sampaikan yang sama ayatnya tentang keutamaan sedekah itu. Sampai sampaikan Allah Subhanahu wa taala kemudian menyampaikan ada orang-orang yang dikategorikan merugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penyesalan yang mereka rasakan di kemudian hari. Ketika Allah dorong mereka, ajak mereka untuk berbuat sedekah atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Munafikun ayat 9 Allah sampaikan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Mari kita perhatikan ayat ini. Ketika di awal Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar manusia mengeluarkan infaknya, mengeluarkan kebaikannya dan apa? Dari seluruh rezeki yang Allah Subhanahu wa taala atau dari sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa anfiqu dan infakkanlah oleh kalian mimma razaqnakum dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut sebelum kematian itu datang menjemput kalian. Di penghujungnya Allah sampaikan awas hati-hati karena akan ada penyesalan ketika Allah sebutkan awalnya perintah ujungnya dengan kata tahdzir kehati-hatian bahwa kalian akan menyesal di kemudian hari karena ketika kematian itu datang sudah tidak ada kesempatan melakukan amal kebaikan, gak bisa lagi ada kesempatan melakukan atau berbuat sedekah, maka orang akan kemudian mengadu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ajalnya agar ajalnya tidak saat itu dipanggil oleh Allah.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang menjemput kalian, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, andai kata ajalku tidak hari ini kau panggil, maka insan manusia itu kemudian berjanji kepada Allah, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, aku pasti akan bersedekah dan aku pasti akan termasuk golongan orang-orang yang soleh. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dorongan untuk bersedekah di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, menjadi jalan utama kita semua menggapai keimanan, menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun sedekah itu adalah sekali lagi sebagai burhan, sebagai pembuktian. Bukti apa? Bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan adalah momentum ketika Allah meminta pembuktian dari kita semua. Maka tentu saja mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing kita, Allah senantiasa memberikan keyakinan kepada diri kita bahwa sedekah yang kita keluarkan akan berimbas kepada keberkahan yang berlimpah ruah, keberkahan yang luar biasa, dan berkah yang paling utama itu adalah berkahnya diri kita, iman semakin bertambah, dan mewujud dalam nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita keistiqomahan, Allah berikan kita kekuatan sehingga kita menjadi orang-orang yang tetap berada dalam jalan kebaikan dan orang-orang yang senantiasa berupaya untuk meninggalkan segala macam keburukan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi tazkirah untuk kita semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.